Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi. Sebelum ibadah dimulai, saya informasikan kepada jemaat bahwa dalam ibadah ini juga akan dilayankan pendadaran untuk persiapan sakramen perjamuan. Perjamuan akan diselenggarakan pada ibadah Pentakosta, tanggal 31 Mei 2020. Mohon jemaat menyiapkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah yang ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, kita nyanyikanlah Kidung Baru 73 bait 1 sampai dengan 3.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat, kami persilahkan duduk. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk mentaati panggilannya. Kiranya kami mampu membuka diri dan mengalami kasih Allah, agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Sadar
bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat dipersilakan berdiri. Terimalah berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Salam damai.
Jemaat disilahkan duduk. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa kami hantarkan. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami untuk beribadah. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan 21 yang demikian firman-Nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi. Sinode GKJ memberi tema ibadah kita minggu ini, yaitu mengalirkan kasih. Apakah kasih itu? Berdasarkan surat 1 Korintus 13 ayat yang keempat, mengajarkan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak menegahkan diri dan tidak sombong. Salah satu perwujudan kasih yang penting adalah kemurahan hati. Kasih adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita yang sedang berada dalam bencana wabah corona sekarang ini. Banyak sekali atau bahkan semua orang mengalami kesulitan sebagai dampak dari wabah ini. Di antaranya, 1,
ada saudara-saudara kita yang harus mengalami giliran kerja atau bahkan terkena PHK akibat ekonomi yang mandek. Yang kedua, ada saudara-saudara kita yang tidak lagi bisa menjalankan usahanya. Padahal itulah satu-satunya sumber penghidupannya. Dengan sehari hasilnya hanya cukup untuk makan hari itu. Tetapi sekarang tidak bisa berjualan lagi. Yang ketiga, ada saudara-saudara kita, para tenaga medis yang harus berjibaku di rumah sakit dengan segala risiko tertular, sehingga mereka tidak lagi bebas berinteraksi dengan keluarganya. Yang keempat, ada saudara-saudara kita yang tidak bisa pulang kampung, sementara di kota sudah tidak memiliki pekerjaan, padahal biaya hidup sangat tinggi. Dalam kondisi keprihatinan seperti ini, jelas bahwa kasih menjadi hal yang penting dan didambakan setiap orang. Menurut bacaan firman Tuhan yang kita angkat sebagai tema ibadah kita minggu ini, tugas kita sebagai gereja atau orang percaya secara pribadi adalah mengalirkan kasih. Sebagai gereja, kita telah bersama-sama berusaha mewujudkan kasih yang nyata menurut konteks kehidupan kita sekarang ini. Misalnya, satu, ketika pemerintah menetapkan physical distancing sebagai salah satu cara mengatasi penularan virus corona dan melarang ibadah dengan pengumpulan massa, maka GKJ Karanganyar melayangkan ibadah daring atau sekarang istilahnya online. Melalui ibadah daring ini, GKJ Karanganyar menyapa setiap anggota GKJ Karanganyar dan gereja lain agar mereka dikuatkan melalui ibadah tersebut. Sapaan tersebut membuat setiap orang percaya merasakan tidak sendirian, sehingga mereka teguh berani untuk menghadapi kesulitan hidup yang sedang mendera. Yang kedua, kasih juga kita wujudkan melalui kemurahan hati untuk berbagi dengan sesama. Apa wujud konkretnya? Wujud konkretnya antara lain kita telah membagikan hand sanitizer dan masker untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita telah membagikan sembako kepada sebagian jemaat yang telah kita ketahui terdampak corona secara ekonomi, sehingga mereka menjadi lebih ringan. Kita juga telah membagikan nasi bungkus pada para tukang becak, ojol, sopir angkot, tukang parkir, pemulung, dan anak jalanan di sepanjang jalan Lawu Karanganyar.
Kalau saya menyebut semuanya secara rinci, hal ini sama sekali bukan karena bermaksud menyombongkan diri. Saya menyampaikannya agar bisa menjadi teladan atau inspirasi bagi semua orang. Lagi pula, perwujudan kasih yang seperti ini sesungguhnya jauh dari cukup. Sesungguhnya kita, setiap orang percaya sebagai pribadi juga harus mengalirkan kasih itu. Jemaat kekasih Tuhan, mungkin atau barangkali ada sebagian orang percaya yang bertanya dan mengeluh, saya sendiri sedang dalam kesulitan, bagaimanakah saya dapat mengalirkan kasih? Jika kita memiliki pergumulan seperti ini, perhatikanlah dua hal ini. Pertama, mengasihi itu panggilan mutlak kita. Apapun keadaan atau kondisi kita harus mengalirkan dari dalam diri kita. Dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35, Tuhan Yesus bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ada dua hal penting di sini. Yang pertama, kita mengalirkan kasih karena Tuhan Yesus telah mengalirkan kasih terlebih dahulu untuk kita. Dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa. Kedua, kasih ini menjadi bukti bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus atau sebagai orang Kristen. Maka bila ada orang mengaku Kristen tetapi dari dalam dirinya tidak mengalirkan kasih, itu berarti kekristenannya palsu. Yang kedua, setiap orang percaya sebenarnya tidak perlu takut dalam upaya mengalirkan kasih, sebab kita tidak sedang berjuang sendirian. Ada Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus untuk kita. Dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 17, Tuhan Yesus bersabda, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan menyertai dan menguatkan kita dalam panggilan mengalirkan kasih di tengah-tengah kehidupan dunia yang sulit ini. Jemaat terkasih, barangkali masih ada beberapa orang yang mengeluh, wah kok susah ya jadi orang Kristen. Dalam kondisi diri sendiri sedang sulit pun masih harus hidup mengalirkan kasih untuk orang lain. Jangan berpikir yang terlalu rumit. Mengalirkan kasih secara nyata itu sesungguhnya bisa dilakukan dengan tindakan yang mudah. Dengan apa yang kita miliki sekarang. Saya ambil contoh, jika anggota keluarga Anda ada 5 orang, maka saya yakin Anda akan memasak 5 porsi makanan. Nah, sekarang pada kondisi seperti ini, ubahlah begini. Masaklah 6 porsi. Yang 5 porsi makanlah. Dan yang 1 porsi bungkuslah untuk orang lain yang membutuhkan. Mungkin masih ada yang menawar karena merasa keberatan. Wah, Pak, kalau begitu caranya nanti belum sebulan berasnya sudah habis. Baiklah, kalau memang begitu keadaannya, ini cara lain, yaitu tetap masaklah 5 porsi, tetapi bagilah menjadi 6. Yang 5 makanlah, yang 1 bungkuslah untuk orang yang tidak punya. Kita mengurangi sedikit jatah makanan kita untuk orang lain agar mereka tidak kelaparan. Nah, mungkin dipikir-pikir masih merasa berat, kemudian menawar lagi. Ingat, Tuhan Yesus mengalirkan kasih dengan memberikan nyawanya untuk kita. Sementara sekarang Tuhan Yesus tidak minta nyawa kita. Tuhan hanya minta sedikit nasi yang di piring kita untuk saudara kita yang membutuhkan. Lagi pula, kita semua harus tahu bahwa Tuhan Yesus juga berjanji dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jika kita dengan segenap ketulusan, dengan segenap kekuatan berusaha
mengalirkan kasih kepada sesama, maka Tuhan Yesus dan Allah Bapa juga akan terus mengasihi kita. Jika kita menjadi kekasih Allah, apa ada yang perlu kita cemaskan? Jadi, alirkanlah kasih dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk saat hening. Cukup. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan. Mohon penyertaan Roh Kudus agar kami mampu mewujudkan aliran kasih Tuhan kepada sesama. Sertai para pemimpin kami dengan Roh Kudus dalam menangani wabah ini agar cepat berakhir. Kami juga berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 berbunyi, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa padanya persembahan syukur kita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah.
Mari kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga mulia, Allah sumber hidup kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kehadiran Tuhan dalam hati kami masing-masing. Hingga saat ini Tuhan berkenan memberi pengajaran dengan sabda dan teladan Tuhan kepada kami. Mampukan kami untuk mengalirkan kasih kepada sesama kami, hingga mereka merasakan kasih Tuhan seperti halnya Tuhan mengasihi kami. Bapa di surga, saat ini kami bawa ungkapan syukur kami dalam persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan untuk dapat menjadi sarana dalam pekabaran Injil Tuhan. Berkati juga di dalam pengelolaannya. Bapa yang di surga, berkati kehidupan umat Tuhan dan mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akan dilayankan pendadaran untuk persiapan sakramen perjamuan kudus. Kekasih Tuhan, dalam kebaktian Minggu Pentakosta pada tanggal 31 Mei yang akan datang, akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan bersabda, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan mengingatkan penyelamatan Allah dan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita mempersiapkan diri dengan melakukan pengujian diri atau pendadaran. Pengujian diri kita lakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, anak-anakku, untuk bangkit berdiri. Kekasih Tuhan, bagaimanakah jawab saudara-saudara? Dengan ini saya, Purnomo, mengakui bahwa saya adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya berserah diri kepada Allah dan dengan sungguh-sungguh akan menjalani hidup baru dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Saya akan mengikuti sakramen perjamuan dengan rasa syukur dan hormat. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Kau izinkan kami untuk menguji diri kami. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa kedapatan layak sebagai putra-putra-Mu, sebagai anggota keluarga Allah. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Dalam
Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Jemaat terkasih Tuhan, ibadah sudah usai. Marilah kita menerima berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.